Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Sarsani Tias dari kelas 10 absen 33. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang riba, bank, dan asuransi. Yang pertama ada riba. Ditinjau dari segi pengertian bahasa, riba berarti adalah nilai atau tambahan, sedangkan menurut pengertian syara, riba berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam dan jual dan beli, di mana salah satu pihak merasa berat dan rugi, sedangkan pihak yang lainnya menarik keuntungan tanpa menanggung risiko apapun. Menurut ulama, para ulama sepakat riba itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu riba wadli, yaitu riba dengan sebab tukar-menukar barang sejenis dengan jumlah yang berbeda, seperti menjual emas dengan emas, gandum dengan gandum, beras dengan beras, yang kualitasnya sama tetapi kuantitasnya berbeda. Yang kedua ada riba nasiah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggungkan. Misalnya, jual beli kredit dengan cara menetapkan adanya 2 macam harga bila dibeli dengan secara kontan. Yang ketiga ada riba qard, yaitu pinjam-meminjam atau berhutang piutang dengan menarik keuntungan dari orang yang meminjam atau yang berhutang, seperti meminjam uang dengan dikenakan bunga yang tinggi. Yang keempat atau yang terakhir ada ribayat, yaitu bila salah satu dari penjual atau pembeli dalam jual beli telah meninggalkan majelis akad sebelum saling menyerah terimakan barang. Yang kedua ada hukum riba. Riba merupakan perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menganjurkan setiap umat muslim untuk meninggalkan riba dan mulai menetapkan jual beli yang telah dihalalkan oleh Allah. Yang ketiga ada hikmah diharamkannya riba. 1. Riba menghilangkan faedah berhutang piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. Yang kedua, riba menimbulkan dan menanam jiwa permusuhan antar beberapa individu manusia. Yang ketiga, riba melenyapkan manfaat dan kepentingan yang wajib disampaikan kepada orang yang sangat membutuhkan dan menderita. Yang keempat, riba menimbulkan mental orang yang suka hidup mewah dan boros, serta ingin memperoleh hasil besar tanpa bekerja keras di atas kesusahan orang lain. Yang kelima, riba merupakan jalan atau cara untuk menjajah orang karena yang meminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Yang kedua ada bank. 1. Arti bank atau pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbank bab 1 pasal 1. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank 1 Pasal A1, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kelima, ada hukum bunga bank konvensional. Mengenai hukum bank dengan sistem bunga ini, para ulama Islam berbeda pendapat. Pendapat-pendapat tersebut disimpulkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, pendapat pertama menyatakan bahwa hukum bank itu haram, dengan alasannya bahwa dalam bank itu pasti terdapat bunga, karena tanpa bunga mustahil bank itu akan bisa berkembang. Padahal, Islam melarang adanya sistem bunga ini. Yang kedua, menyatakan bahwa hukum bank itu mubah, dengan alasan bahwa adanya bank tidak dapat dielakkan. Karena itu, kebutuhan terhadap bank merupakan kebutuhan yang mendesak, sehingga pelaksanaannya bank hukumnya mubah atau boleh. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa bank itu hukumnya mustasyabihat atau masih diragukan tentang haram atau tidaknya. Ini karena dilihat dari satu segi, bank merupakan kebutuhan yang mendesak dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Tetapi selain segi lain sangat sulit bagi bank untuk meniadakan bunga. Oleh karena itu, hukum bank konvensional adalah mustasyabihat. Yang ketiga ada asuransi. 1. Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi ialah suatu perjanjian antara seseorang yang mempertanggungjawabkan sesuatu dengan seseorang penanggung atau asurator. Yang kedua, tujuan asuransi antara lain 1. Memberikan perlindungan terhadap diri seseorang atau keluarga dari semacam ancaman hidup yang serius. Yang kedua, merupakan salah satu jalan menuju hidup sejahtera lahir batin. Yang ketiga, menjamin atau menanggung kerugian orang yang mempertanggungjawabkan apabila terjadi bahaya atau kecelakaan yang mungkin menimpa dirinya dan atau hartanya, misalnya kebakaran, kehilangan, kerusakan, kematian, dan lain-lain.
Yang ketiga ada asuransi Islam. Asuransi Islam atau sering juga disebut dengan asuransi takaful adalah sebuah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip takaful, yaitu saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain saling menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam kebaikan. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan perlindungan atau at-ta'min, menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan 3 unsur yang masih dipertanyakan, yaitu ketidakpastian atau horor, judi atau maisir, dan riba. Asuransi Islam di Indonesia berdiri pada tanggal 24 Februari 1994, berada di bawah naungan PT Syarikat Takaful Indonesia atau STI. STI mendirikan 2 anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan pada 14 Agustus 1994 dan PT Asuransi Takaful Umum diresmikan pada 2 Juni 1995 dan keduanya menjadi mitra kerja Bank Muamalat Indonesia. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.